Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 2023. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 dengan NIM 1054611114523 Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya juga adalah guru matematika SMP Negeri 7 Pindrang. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dengan mengambil materi bilangan bulat, submateri perkalian bilangan bulat. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan di UPT SMP Negeri 7 Pindrang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Kaca depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Ya, silakan Repan kembali ke tempatnya. Ya, sebelum kita masuk ke ruangan, kita mengadakan dulu ice breaking di luar kelas dengan mengadakan perkalian bilangan bulat ya. Ya, dengan barisan pertama berpasangan dengan barisan yang pertama dan dilanjut lagi dengan barisan berikutnya. Oke, silakan barisan pertama melakukan perkalian bilangan bulatnya berhadapan. Silakan. Ya, lakukan. Masuk Maki. Ya, silakan. Ya, silakan masuk. 4. Putri berapa? Oke, silakan masuk. Ya, silakan. Oke, silakan. Iya, silakan masuk. Oke. Oke, silakan masuk. Iya, masuk. Iya, silakan masuk. Iya, silakan masuk. Ya, Sofian. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu dengar kurang bersemangat. Satu kali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih sempat berkumpul di kelas kita yang tercinta ini untuk mempelajari materi matematika. Nah, sekarang sebelum kita memulai materi, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan di sini Kina. Kita memulai pelajaran, mari kita bersama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, silakan. Terima kasih ketua kelas, kembali ke tempat.
Ya, sebelum kita masuk materi, Ibu akan memberikan dulu teka-teki. Ya, perhatikan. Teka-tekinya di sini atau menebak kata atau teka-teki. Yang pertama, perhatikan. Spidol ini lurus. Ya, lihat. Spidol ini lurus. Kalau misalnya 11 ditambah 12 itu 3, 1 ditambah 12 itu berapa? 12. Iya, jadi sudah paham semua. Yang kedua, clue-nya adalah Revan pergi ke sawah. Ya, dengar baik-baik pernyataannya. Revan pergi ke sawah. Barang yang pertama dibawa Revan, yang pertama adalah sepatu. Yang kedua adalah ayam. Kalau yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Dengarkan clue-nya, Revan pergi ke sawah. Barang yang pertama Revan bawa, yaitu yang pertama sepatu. Yang kedua ayam. Kalau yang ketiga apa? Ya, boleh. Yang lain? Bukan. Yang lain? Hah? Bukan. Yang lain? Ya? Sabut kelapa. Tidak boleh. Barang pertama yang dibawa Revan adalah sepatu. Barang kedua yang dibawa Revan adalah apel. Barang ketiga? Sandal. Salah. Salah. Wadah? Boleh. Yang lain? Nanas? Boleh tidak? Tidak. Barang ketiga yang dibawa Revan. Barang ketiga yang dibawa Revan. Bukan. Yang lain? Hah? Ibu ulangi. Clue-nya, Revan pergi ke sawah. Barang yang pertama dia bawa yaitu sepatu. Barang yang kedua yaitu apel. Kalau barang yang ketiga, apa yang barang ketiga? Hah? Apa Sulaiman? Hah? Parang? Tidak boleh. Hah? Cangkul tidak boleh. Ini perhatikan clue-nya pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis konsep perkalian bilangan bulat dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan cara menggunakan kartu bilangan untuk menjawab soal-soal HOTS. Ya, nanti di sini Ibu akan sediakan kartu bilangannya yang akan kalian pakai untuk menyelesaikan soal-soal HOTS. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menemukan penyelesaian soal-soal HOTS. Nanti itu di LKPD kalian, Ibu sediakan di situ soal-soal HOTS tentang perkalian bilangan bulat. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyelesaikan permasalahan perkalian bilangan bulat dengan teliti. Nah, nanti di sini di LKPD sudah Ibu sediakan sebuah permasalahan tentang pendapatan hasil sawah orang tua kalian. Ya.
Karena Ibu yakin di sini Ibu lihat dan Ibu amati bahwa rata-rata pekerjaan orang tua kalian itu adalah petani. Jadi nanti di sini tujuan kita sekarang mempelajari materi perkalian bilangan bulat ini, kita dapat menghitungkan Bapak tak di orang tua kita, yaitu tanpa dibodoh-bodohi lagi sama pedagang tuh, kan biasa itu pedagang bilang kalau misalnya lebihnya sedikit tidak nah hitung nih, toh. Nah di sini kita akan menghitung sendiri berapa nanti hasilnya. Kalau sekian are dikerja Bapak tak, sekian ton nah dapat, kita nanti yang hitungkan nih, ya. Nah di sini kita akan belajar bagaimana caranya, toh. Oke. Ya di sini juga pada materi ini Ibu akan menilai di profil pelajar Pancasilanya, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, dan mandiri. Ini nanti penilaiannya. Ya oke, pada materi hari ini Ibu ada 2 pertanyaan, ya, yaitu yang pertama, apakah kalian sudah makan? Belum. Ada yang sudah? Ada sudah makan nasi kuning tadi? Ada? Iya, ada yang sudah. Repan sudah katanya. Ya, berapa kali kalian makan dalam sehari? Berapa kali Kirepan makan dalam sehari makan nasi? 2 kali. Ada yang lain? Hayati berapa? Hah? Nur Hikmah berapa kali Ki makan sehari Nur Hikmah? 3 kali. Alhamdulillah. Ibu juga 3 kali. Kalau Sulaiman? 3 kali juga. Alhamdulillah. Kalau yang kecil-kecil dulu, Asiga? 2 kali. Masya Allah, ya Alhamdulillah. Itulah. Nanti di sini berapa kali kita akan melakukan. Oke. Nah sekarang untuk materinya kalian perhatikan dulu, Ibu jelaskan sedikit ya tentang materi perkalian bilangan bulat. Ya oke, pada materi ini sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu ada 4, ya. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Ya di sini untuk setiap bilangan bulat A dan B itu berlaku A kali B atau B kali A. Kemudian contohnya ya di sini dicontohkan dalam asosiatif atau pengelompokan, yaitu ini berlaku A kali B dan kali C. Nah, karena dia di sini bersifat asosiatif, jadi kita selesaikan dulu yang 2. Ya 2 dulu bilangan kita selesaikan, baru kita kalikan dengan yang 1 lagi. Iya. Nah, sama juga halnya kalau kita kalikan dulu yang di belakang, sama di hasilnya nanti. Toh? Ya, itu tentang sifat asosiatif. Kemudian sifat unsur identitas. Yang bagaimana itu? Lihat ke sini. Terdapat bilangan 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 kali A. Atau bisa juga A kali 1. Itu hasilnya adalah A. Nah, dalam contoh bilangan 1 kali 5 itu sama halnya dengan 5 kali 1. Berapa hasilnya? 5. Yang keempat, sifat distributif. Ya, bagaimana itu sifat distributif? Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, ini ada percampuran antara operasi hitungnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya, bagaimana caranya? Ya, ini kalau misalnya ada A kali B dalam kurung B tambah C, itu sama halnya ini dulu. A dikali B. Ya, coba perhatikan.
kali B dulu, baru ditambah A kali C. Ini dulu yang ini. A kali B baru A kali C. Ini seperti ini penulisannya. A kali B ditambah A kali C. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu di sini menggunakan bilangan. Coba lihat di sini. Negatif 7 dikali 23. Nah, ini yang 23 ini kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan. Coba lihat ke sini. 20 ditambah 3 kan hasilnya 23. Jadikan ini yang dalam kurung penjumlahan. Baru kita kalikan ini yang di depan. Bilangan yang di depan. Negatif 7 dikali 20. Ini tulisannya negatif 7 kali 20. Kemudian negatif 7 kali lagi yang bilangan yang di belakang. Negatif 7 dikali dengan positif 3. Ya, ini ya. Nah, kemudian kita hitung. Negatif 7 kali 20. Hasilnya negatif 140. Kemudian negatif 7 kali 3. Hasilnya berapa negatif 7 kali 3? Negatif. Iya, negatif 21. Baru kita jumlahkan. Negatif 140 ditambah negatif 21. Hasilnya? Iya, negatif 161. Nah, sekarang kalian perhatikan, sebentar Ibu bagikan ini ya. Ada kartu bilangan. Inilah yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada LKPD. Ya? Ya, ini nanti akan membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal pada LKPD. Nah, sebelum Ibu bagikan kartu-kartu ini, kalian perhatikan dulu cara penggunanya. Ya? Ibu tampilkan videonya untuk cara menggunakan kartu bilangan. Kartu merah yang menilai Coba perhatikan sana. akan tetapi pada kartu merah bagian belakangnya beri tanda negatif lawannya dan kartu yang berwarna kuning lawannya. Perhatikan di atas. Kemudian pada perkalian ada yang disebut dengan faktor kali. Jadi sini kita punya 3 kali negatif 2, maka ini disebut dengan faktor kali. Jika faktor kali negatif, maka Lihat, perhatikan di atas. dibalik. Kita punya soal 3 dikali negatif 2. Artinya kamu harus menyediakan kartu negatif 2 banyak 3 kali. Faktor kalinya adalah positif. Jika positif maka harus tidak usah dibalik. Kalau tidak usah dibalik kita tinggal jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif. Berikutnya kita punya negatif 2. Artinya kamu sediakan kartu berjumlah 4 banyak 2 kali. Kemudian kamu lihat faktor kalinya dia bernilai negatif. Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD dengan kartu bilangannya, silakan kalian mencari kelompoknya sesuai dengan apa yang sudah Ibu tuliskan ini di atas. Silakan nak, cari ke kelompok tak? Ya, cari kelompok tak cepat. Kelompok pecahan, kelompok bilangan negatif, kelompok bilangan positif, dan kelompok bilangan bulat. Oke, silakan dicari kelompoknya. Ya, silakan dilihat di atas. Repan di mana, Repan? Oke, Ibu bagikan ini ya. Ini LKPD-nya. LKPD. Mana?
barang. Ini satu nah. Oke, udah. Ya, buka mie itu. Sesuai dengan anu tadi ya. Ada Hayati di sini. Hayati. Ini kartunya nak deh. Ininya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan sesuai tadi petunjuknya ya. Siapa di sini? Ini kartunya. Caca Mita? Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Dan ada tadi video yang sudah Ibu tampilkan. Oh, lebih. Ini kartunya. Nih, silakan dikerjakan. Tadi mana bukunya tadi nak? Kasih nak buku tak? Buku paketnya tadi. Ya. Ada juga petunjuk di situ sedikit tentang perkalian bilangan bulat dan menggunakan kartu bilangan. Ada juga di buku tak? Situ, buka. Buka. Kita. Begini. Kan baca dulu permasalahannya toh. Kalau sudah dibaca permasalahannya, ini nanti kita suruh minta manta ini toh, misalnya Asika yang baca. Ya, kartunya dibalik. Kalau dia positif, lihat permasalahannya dulu, permasalahannya berapa. Oke, untuk selesai semua, karena sudah selesai semua, jadi kita akan mempresentasikan setiap kelompok hasil temuannya tentang menggunakan kartu bilangan dalam metode perkalian bilangan bulat. Ya, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Oke, siapa yang mau maju duluan? Kelompok apa? Bilangan bulat atau bilangan positif? Oke, silakan bilangan positif untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil temuan kelompoknya. Ya, silakan Ki maju nak. Ya, silahkan. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dong. Nah, karena semua mata kuliah ini hanya tertuju pada kelompok kami, maka kami akan membuka presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bilangan positif berdiri di sini bukan karena tidak setuju, melainkan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi bilangan perkalian bilangan bulat. 1. Tentukan nilai dari positif 2 kali negatif 3. Karena faktor kalinya positif, maka kartu tidak usah dibalik. Jadi hasilnya adalah negatif 6. 2. Negatif 2 dikali negatif 3. Karena faktor kalinya negatif, maka kartu dibalik. Jadi hasilnya adalah positif 6. Negatif 4 dikali 2 dikali negatif 3. Hasilnya adalah 24. 4 dikali 3 dikali negatif 3 dikali negatif 5. Hasilnya adalah positif 60. Selanjutnya soal cerita. Medi membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat dengan berbeda rasa. Berapa banyak donat yang dibeli Meli? Jika harga satu donat Rp1.000, berapa rupiah uang yang harus dibayar Meli? Jawaban. Banyak donat yang dibeli Meli sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30. Diketahui harga satu donat sama dengan
Rp1.000. Jadi, uang yang harus dibayar Mary adalah 5 dikali 6 sama dengan 30.000. Soal cerita 2, Paletiang. Sebuah kampung di daerah lereng gunung, alamnya masih sejuk dan udaranya yang masih bersih. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani padi. Untuk memaksimalkan hasil gabah atau padinya dibeli oleh pedagang yang bernama Wageno. Salah satu petani gabah di Paletiang itu adalah Wapema. Wapema memiliki 1 hektar sawah. Dalam setahun, Wapema bisa menghasilkan gabah atau padi sampai 14 ton. Soalnya yang 1. Jika Wapema menghasilkan panennya 14 ton dalam setahun, berapa ton padi atau gabah yang dihasilkan Wapema dalam 5 tahun? Jawaban soal ke-1 diketahui 1 tahun sama dengan 14 ton. Penyelesaian padi yang dihasilkan Wapema dalam 5 tahun adalah 14 dikali 14 ton dikali 5 tahun sama dengan 70. Hasilnya adalah 700 juta. Di sini saja presentasi dari kami. Saya akan membuka sesi pertanyaan yang berusaha semaksimal mungkin saya. Saya mau bertanya. Kenapa di situ diketahui 1 tahun 14 ton, padahal di soalnya 5 tahun itu 14 ton? Pertanyaannya cukup rumit. Saya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Mbak Google. Jadi mohon tunggu jawabannya minggu depan. Sekian, terima kasih. Apa nama presentasi atas kelompok bilangan positif sudah menjawab tadi ya tanggapan dari kelompok bilangan negatif. Jadi nanti Ibu yang akan luruskan di sini ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok bilangan positif. Oke, silakan duduk dulu untuk kelompok bilangan bulat. Terima kasih banyak atas presentasinya. Iya. Oke, Ibu akan jawab tadi tanggapan dari kelompok bilangan negatif ya. Iya. Perhatikan di sini. Bagaimana tadi permasalahan tanggapannya kelompok negatif? Kenapa di situ diketahui 1 tahun 14 ton, padahal kan di soal ada di 5 tahun 14 ton? Oke, iya. Pertanyaannya? Dalam soal bagaimana tadi pertanyaannya? Soal Wapema menghasilkan panennya 14 ton dalam 5 tahun. Iya, pertanyaannya? Kenapa di situ 1 tahun 14 ton? 1 tahun 14 ton. Oh, jadi di sini permasalahannya Wapema itu menghasilkan dalam jangka 5 tahun dia mendapatkan 14 ton. Jadi yang kita hitung itu berapa uang? Berapa uang yang dihasilkan Wapema dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi di sini kita ketahui dulu berapa harga 1 tonnya. Berapa harga 1 tonnya? Baru kita kalikan dengan 15 ton tersebut. Itu nanti yang dihasilkan Wapema dalam 5 tahun. Beri aplaus dulu untuk kelompok yang menanggapi kelompok bilangan negatif. Silakan kelompok apa lagi yang mau menampilkan presentasinya, hasil temuannya, silakan. Ya, silakan kelompok bilangan negatif, silakan maju, Nak. Siang hari makan bakso terasi, malam hari makan ikan teri. Karena sudah saatnya presentasi, mari mulai membahas materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
negatif 3 sebanyak 2 kali. Bisa dibantu pegang. Ya. Karena faktor perkaliannya positif, jadi kartunya tidak dibalik. Hasilnya sama dengan negatif 6. Pertama, kita menyiapkan negatif 3 sebanyak 2 kali. Karena faktor perkaliannya negatif, jadi kartu tersebut dibalik menjadi positif 6. Jangan turun. Diketahui 1 ton padi sama dengan 700 juta. 700 juta. Jadi yang dari itu adalah 9 miliar 800 juta. 9 miliar 800 juta. Kenapa demikian? Karena untuk 700 juta dikali 14. 14 dari mana mendapatkan 14? Dari 14 ton. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok bilangan negatif. Beri aplaus dulu untuk bilangan negatif. Ya, silakan duduk nak. Oke, setelah selesai tadi mempresentasikan hasil temuan kalian, sekarang ibu punya soal HOTS untuk tugas mandiri kalian. Jadi kalian kerjakan ini tugas mandirinya masing-masing individu ya. Kerjakan masing-masing sesuai dengan pemahaman kalian. Oke? Iya, sekarang ibu bagikan ya tugas mandirinya. 2, 3, 4. Sudah cukup deh. Sudah. Ini berapa orang ke 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. 1, 2, 3, 4. Oke. Sini 1, 2. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya untuk tugas mandiri sudah selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita akan bertukar pekerjaan sambil memeriksa, ya. Oke, silakan dikumpul per kelompok. Silakan dikumpul. Tabena di sana kumpulkan dulu, kumpulkan kelompok tak. Ya, sudah. Oke. Ya. Ini periksa anunya temannya di. Yang di sana sudah? Sudah bertukar. Ya, oke, sudah diperiksa, sudah dapat semua pekerjaan temannya. Sebentar diperiksa ya. Iya, kita periksa bersama. Oke, siapa yang bisa maju untuk mengerjakan soal HOTS-nya? Oke, silakan Hayati, silakan maju nak. Ya, silakan dijelaskan dulu. Ini tugas mandiri. Iya. Diketahui Iwan memiliki 3 kotak kelereng yang berisi 24 butir. Iwan juga memiliki 4 seorang sahabat dan akan diberikan masing-masing 12 butir. Yang ditanyakan, berapa sisa kelereng Iwan? Penjelasannya, 3 dikali 24. Karena diketahui 1 kotak berisi 24
Oke. Ya, terima kasih untuk Hayati. Silakan duduk. Ya, jadi silakan diperiksa pekerjaannya temannya. Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Setelah itu dikumpul ya. Ya, dikumpul. Kumpul per kelompok saja. Baru store ke ibu. Ya. Oke, setelah ibu periksa dari hasilnya, ibu lihat di sini yang sudah mencapai KKM, yang sudah bisa mengerjakan sudah 85%. Alhamdulillah. Ya, tinggal 15% yang belum bisa menyelesaikan tugasnya ya. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Bagaimana dengan materi kita hari ini? Tentang materi perkalian bilangan bulan menggunakan kartu bilangan. Bagaimana? Oke, yang sini bagaimana? Seru, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan hari ini, ada yang bisa dapat menyimpulkan tentang materi kita? Ya, silakan Sulaiman, silakan Nak. Kesimpulan materi tentang operasi perkalian bilangan bulat adalah apabila faktor pengalinya positif, kartu tidak dibalik. Tetapi jika faktor pengalinya negatif, kartu akan dibalik. Ya, beri aplaus dulu untuk Sulaiman. Oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti pada pertemuan depan kita akan mempelajari lagi tentang operasi aljabar. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya kita tutup dengan silakan ketua kelas pimpin dulu doanya untuk menutup pembelajaran kita. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, silakan duduk ketua kelas. Terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.